Hai teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa Universitas Pamulang, program studi akuntansi S1. Video ini dibuat oleh kelompok 8 yang beranggotakan 6 orang, yakni Aji Saputra, Azara Syabila, Fitria Nurul Anwar, Helena Nesti, Muhammad Aziz, dan Salsa Sandra. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan dasar dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Yulianto SEMM. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mengetahui dan memahami bahwa setiap penghasilan yang kita peroleh akan dikenakan pajak penghasilan. Berdasarkan sifat pemungutan pajaknya, terdapat penghasilan yang dikenakan PPh final dan ada juga penghasilan yang dikenakan PPh tidak final. Perbedaan kedua jenis pajak penghasilan tersebut terletak pada pelaporan SPT tahunan PPh, baik untuk wajib pajak, orang pribadi maupun badan usaha. PPh final sering disebut juga sebagai PPh pasal 4 ayat 2. Lantas, sebenarnya apa itu PPh pasal 4 ayat 2? Dan apa saja yang termasuk ke dalam PPh pasal 4 ayat 2? Untuk lebih memahami ketentuan pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2, silakan disimak penjelasan berikut ini. Pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2 merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak, baik orang pribadi atau badan, atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa dan sumber tertentu. PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan yang bersifat final dan tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Maka dari itu, PPh pasal 4 ayat 2 dikenal juga sebagai PPh final. Ketentuan mengenai PPh pasal 4 ayat 2 tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Apa saja jenis penghasilan yang dapat dikenakan PPh pasal 4 ayat 2? Jenis-jenisnya yaitu 1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. 2. Penghasilan berupa hadiah undian. 3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. 4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. 5. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Penghasilan-penghasilan tersebut merupakan objek pajak PPh pasal 4 ayat 2. Secara garis besar, kategori PPh pasal 4 ayat 2 dibagi menjadi dua jenis berdasarkan mekanisme pengenaannya, yaitu PPh pasal 4 ayat 2 dipotong pihak lain. Dalam hal ini, wajib pajak yang telah dipotong atau dipungut pajak penghasilannya hanya akan menerima bukti pemotongan pajaknya dari pihak pemotong. Pihak pemotong di sini bisa koperasi, penyelenggara kegiatan, otoritas bursa, ataupun bendaharawan. Yang kedua, PPh pasal 4 ayat 2 disetor sendiri. Dalam hal ini, wajib pajak sebagai pihak pemotong atau pemungut pajak dan harus menyetorkannya sendiri ke kas negara. PPh pasal 4 ayat 2 yang dikenakan kepada wajib pajak baik orang pribadi maupun badan akan merujuk pada sumber-sumber penghasilan yang diperolehnya. Berikut ini tarif dari setiap objek pajak PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama, tarif sebesar 20% dikenakan atas bunga deposito atau tabungan, diskonto sertifikat Bank Indonesia (SBI) serta jasa giro. Ketentuan tarif ini diatur lebih lanjut dalam PP nomor 131 tahun 2000 dan KMK nomor 51/KMK 04 tahun 2001. Yang kedua, tarif sebesar 10% dikenakan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada para anggotanya, kecuali bunga di bawah 240.000 tidak dikenakan pajak. Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam PP nomor 15 tahun 2009. Yang ketiga, tarif sebesar 10% dikenakan atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak menginvestasikan dividennya di dalam negeri dalam jangka waktu 3 tahun sejak dividen diperoleh.
Apabila diinvestasikan, maka tidak dikenakan pajak. Ketentuan ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Yang terakhir, tarif sebesar 10% dikenakan terhadap persewaan atas tanah dan bangunan. Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 UU PPH. Tarif sebesar 0% sampai 20% dikenakan atas bunga obligasi atau surat utang negara dan sun lebih dari 12 bulan. Tarif sebesar 25% dikenakan atas hadiah undian atau lotre. Tarif sebesar 0,5% dikenakan atas transaksi penjualan saham pendiri dan tarif sebesar 0,1% dikenakan atas transaksi saham bukan pendiri. Tarif sebesar 5% dikenakan atas pengalihan hak atas tanah atau bangunan termasuk usaha real estate. Sedangkan tarif sebesar 1% dikenakan atas pengalihan rumah sederhana dan rumah susun sederhana. Tarif sebesar 0,1 dikenakan atas transaksi penjualan saham atau pengalihan penyerahan modal pada perusahaan pasangan yang diperoleh perusahaan modal ventura. Tarif sebesar 2,5% dikenakan atas transaksi derivatif berjangka panjang yang sudah diperdagangkan di bursa. Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 atas jasa konstruksi sesuai PP Nomor 9 Tahun 2022 ada 7 poin sebagai berikut. Yang pertama, tarif sebesar 1,75% dikenakan terhadap pelaksana jasa konstruksi kecil dengan sertifikasi. Yang kedua, tarif sebesar 4% dikenakan terhadap pelaksana jasa konstruksi tanpa sertifikasi. Yang ketiga, tarif sebesar 2,65% dikenakan terhadap pelaksana konstruksi menengah dan besar. Yang keempat, tarif sebesar 2,65% dikenakan atas penyedia jasa yang mempunyai sertifikasi badan usaha. Yang kelima, tarif sebesar 4% dikenakan atas penyedia jasa yang mempunyai sertifikasi badan usaha. Yang keenam, tarif sebesar 3,5% dikenakan terhadap perancang atau pengawasan jasa konstruksi oleh penyedia jasa konstruksi yang mempunyai sertifikasi usaha. Yang ketujuh, tarif sebesar 6% dikenakan terhadap perancang atau pengawasan jasa konstruksi oleh penyedia jasa konstruksi yang tidak mempunyai sertifikasi usaha. Ketentuan batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 diantaranya yaitu penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto atau omset tertentu disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Sementara untuk pelaporannya, apabila sudah divalidasi NTPN, maka wajib pajak tidak perlu melaporkannya kembali. PPh Pasal 4 Ayat 2 berupa bunga, deposito, tabungan, dan diskonto SBI disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. Pasal 4 Ayat 2 berupa transaksi penjualan saham disetorkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penjualan saham, sementara dilaporkan paling lambat tanggal 25 setelah bulan terjadinya penjualan saham. Nah, selanjutnya PPh Pasal 4 Ayat 2 atas hadiah undian disetorkan paling lambat tanggal 10 berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak dan dilaporkan paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. PPh Pasal 4 Ayat 2 atas persewaan tanah dan atau bangunan disetorkan paling lambat tanggal 10 untuk pemotong pajak atau tanggal 15 untuk wajib pajak pengusaha sewa bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, serta dilaporkan paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. PPh Pasal 4 Ayat 2 atas jasa konstruksi disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk pemotong pajak atau tanggal 15 bulan berikutnya untuk wajib pajak jasa konstruksi setelah berakhirnya masa pajak. Sementara untuk pelaporannya paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak.
Demikian tadi penjelasan lebih dalam mengenai PPh pasal 4 ayat 2. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah pengetahuan teman-teman mengenai pajak penghasilan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.